yang lebar dan mengusap keringat di leher dan dahinya. Permainan asyik dan masuk bersama kekasihnya tadi membuat dia berkeringat. Paman Ki Pragolo, seorang laki-laki tidak akan melarikan diri dari kenyataan, tidak akan melarikan diri dari tanggung jawab. Memang aku dan Diajeng Galusari saling mencintai. Itulah kenyataannya, Paman. Sekarang terserah kepada Paman. Untuk apa aku minta ampun? Babo, sumbarmu seperti dapat memecahkan batu hitam, Kinantoko. Perbuatanmu yang laknat itu hukumannya hanya satu, yaitu hukuman mati. Begitukah, Paman? Dan siapa gerangan yang akan menghukum aku, Paman? Ulah yang akan membunuhmu, kepala. Bentak seorang murid di antara murid-murid lain Ki Pragolo. Dan dia sudah menerjang ke depan setelah dia tadi meloloskan sabuknya. Ya, setiap murid perguruan sabuk tembaga selalu memakai sebuah sabuk terbuat dari tembaga di pinggangnya. Dan tingkat mereka dapat diukur dari tebal dan tipisnya, berat dan ringannya sabuk itu. Kini penyerang yang tingkatnya sudah paling tinggi di antara murid-murid itu, sabuknya tebal dan besar, tidak kurang dari 5 kilo beratnya. Sabuk yang berat dan panjangnya tidak kurang dari 1 meter itu diayun di atas kepalanya, lalu turun menyambar ke arah Kinantoko. Pemuda itu masih tersenyum, lalu dengan sedikit miringkan kepala, sambaran sabuk itu pun luput. Penyerangnya penasaran dan sabuk itu tidak berhenti, terus membuat gerakan melengkung dan membalik. Kini menyambar ke arah dada Kinantoko. Kinantoko tidak beranjak dari tempat dia berdiri. Hanya kini tangan kirinya menangkis sambaran sabuk tembaga itu. Sungguh perbuatan yang berani sekali, menangkis sambaran senjata itu dengan tangan kosong saja. Plak, des! Dan tubuh murid pertama itu pun terpelanting. Kiranya lengan kiri Kinantoko kebal dan dapat menangkis senjata itu. Dan berbarengan dengan itu, dia sudah mengirim tendangan yang mengenai perut lawan, membuat lawan terjengkang dan terpelanting. Marahlah Ki Pragolo. Dia menggerang seperti seekor beruang marah. Dan sabuknya yang beratnya belasan kilo itu pun sudah berada di tangan kanannya. Juga 3 orang murid lainnya sudah marah. Dan murid yang tadi terjentang, yang jatuh juga sudah bangkit lagi. Mereka pun menyerbu Kinantoko. Hahaha, kiranya ketua sabuk tembaga hanyalah seorang kakek yang beraninya hanya melakukan pengeroyokan. Kinantoko berseru mengejek sambil melakukan pengelakan dengan loncatan ke kanan dan ke kiri dengan amat lincahnya. Kadang-kadang menangkis dengan kedua lengannya. Memang hebat pemuda ini. Hantaman sabuk tembaga di tangan Ki Pragolo yang beratnya belasan kilo pun berani dia menangkisnya. Sementara itu, Galusari hanya nonton dengan hati tidak karuan rasanya. Ia memang benar istri Ki Pragolo. Sudah 10 tahun
Akan tetapi mereka tidak mempunyai anak, dan pula ia tidak pernah dapat mencintai suaminya yang sepak terjangnya seperti raksasa, kasar, dan tidak pernah memperlihatkan kemesraan itu. Di tangan Ki Pragolo, dia merasa seperti menjadi boneka yang dipermainkan saja. Berbeda sekali kalau ia bercinta dengan Kinantoko. Ia benar-benar merasakan kenikmatan, karena ia bukan hanya dicintai dan dipermainkan, melainkan ia pun mencintai dan mempermainkan. Permainan cinta mereka bukan sepihak saja, melainkan permainan mereka bersama dan dinikmati bersama. Hanya kini ia telah merasa menyesal karena ia telah menyeret Kinantoko ke dalam kesulitan. Menghadapi suaminya kini, apalagi masih dibantu 4 orang murid, sungguh merupakan hal yang amat berbahaya dan berat. Namun, semakin lama ia semakin kagum terhadap kekasihnya itu. Kinantoko benar-benar hebat. Kini bukan saja ia dapat mengelak dan menangkis, bahkan mulai membalas. Ketika ada sabuk tembaga menyambar ke arah perutnya dari samping, dia malah tersenyum dan tidak menangkis, membiarkan sabuk itu mengenai lambungnya. Buk! Dan si pemegang sabuk itu menjerit kesakitan karena telapak tangannya sendiri lecet, seolah-olah sabuknya tadi menghantam lambung baja. Ki Pragolo maklum bahwa pemuda murid Empu Gandring ini memang kebal, maka ia pun berseru, "Serang kepalanya!" Memang Ki Pragolo yang sudah tua itu banyak pengalamannya. Orang boleh kebal badannya, akan tetapi sukar untuk mempelajari ilmu kekebalan kepala. Di kepala terdapat otak yang mudah terguncang, apalagi di bagian muka terdapat bagian-bagian lemah seperti mata, hidung, mulut, dan telinga. Setelah kini 5 batang sabuk tembaga menghujam serangan ke arah kepalanya, Kinantoko mulai terdesak. Pukulan mengenai leher, pundak ke bawah diterimanya dengan perlindungan kekebalan. Akan tetapi yang menyerang kepala terpaksa harus ditangkis dan dielakkan. Dia pun mulai marah dan sambil mengeluarkan pekik panjang, tiba-tiba tubuhnya meluncur ke depan dan 2 orang murid sabuk tembaga terjatuh, tersungkur, dan tidak ada yang mampu bangkit kembali terkena pukulan kedua tangan yang ampuh dari pemuda itu. Melihat ini, Ki Pragolo terkejut. Kinantoko mendapat hati dan kini ia mendesak kedua orang muridnya lainnya. Dipikirnya kalau 4 orang murid mudah roboh, akan mudah baginya untuk menghadapi dan mengalahkan Ki Pragolo yang tangguh. Melihat itu, Ki Pragolo khawatir kehilangan semua muridnya. Pada saat Kinantoko melancarkan serangan dahsyat ke arah 2 orang muridnya,
Diam-diam dia meloloskan sebatang keris dari pinggangnya dan menusukkan keris itu ke dada Ginantoko. Pemuda itu masih dengan tersenyum menerima tusukan keris itu sambil mengerahkan tenaga sakti di tubuhnya untuk membuat bagian dada yang tertusuk itu menjadi kebal. Keris itu meluncur dan menghujam dadanya. Trap! Aduh! Aduh! Ginantoko mengeluh keheranan. Dan ketika keris itu dicabut, darah muncrat-muncrat keluar dari dadanya yang terkena ujung keris. Ya, keris itu tepat mengenai jantungnya. Kakang Mas. Galusari menjerit dan lari menubruk kekasihnya. Kemudian ia pun melompat dan melolos sabuk tembaga dari pinggangnya. Engkau curang, mengeroyok dan membunuhnya. Dan istri ini pun seperti seekor singa betina telah menerjang kepada suaminya sendiri. Akan tetapi karena Ki Bragolo adalah guru juga dari Galusari, dengan mudah Ki Bragolo mengelak. Lalu dengan keris yang masih basah oleh darah Ginantoko, keris itu meluncur dan memasuki dada Galusari. Wanita itu pun menjerit dan roboh terguling. Ginantoko merangkak, memandang ke arah keris di tangan lawan. Dia melihat sebatang keris panjang dengan lekuk 15. Sebatang keris yang mengeluarkan sinar aneh. Dan melihat keris itu, dia pun semakin pucat. Empuk Gandring. Manusia hina. Memang benar, aku meminjam pusaka Empuk Gandring ini dari gurumu sendiri. Paman Empuk Gandring, aku mati oleh kerismu. Semoga engkau pun akan mati oleh kerismu sendiri. Dan Ginantoko pun terkulai dan menghembuskan nafas terakhirnya hampir bersamaan dengan kekasihnya.